Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pejuang Latsar, hari ini kami akan menganalisis isu global yang bertemakan pandemi COVID-19. Analisis ini disusun oleh pertama saya sendiri Muhammad Aditya AMD, lalu rekan saya Fahri Ramdan Hariri AMD, dan rekan saya juga Rizka Novalia AMD. Kami dari kelompok 2, gelombang 2, angkatan 7, Latsar PPSDM, Regional Bandung tahun 2021. Selamat menyaksikan. Baik semuanya, mari kita awali dengan latar belakang pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 di Indonesia. Pada tahun 2020, masyarakat dunia menjadi saksi munculnya virus corona, jenis baru, yang menyebabkan penyakit coronavirus disease, atau yang sekarang dikenal sebagai COVID-19. Virus ini pertama kali muncul di kota Wuhan, Provinsi Hubei, Cina, pada akhir tahun 2019, dan dengan cepat menyebar dari hanya satu kota ke seluruh wilayah Cina, hanya dalam 30 hari, hingga akhirnya ditetapkan sebagai pandemi oleh WHO. Pada tanggal 11 Maret 2020, hampir semua negara saat ini terdampak oleh merebaknya penularan COVID-19. Di Indonesia, munculnya kasus COVID-19 dikonfirmasi secara resmi oleh Presiden Indonesia pada tanggal 2 Maret 2020. Sejak saat itu, jumlah kasus terkonfirmasi dilaporkan secara luas setiap hari. Kasus COVID-19 di Indonesia terus meningkat dengan mengalami lonjakan kasus yang cukup signifikan hingga menembus angka di atas 100.000 kasus dalam beberapa minggu terakhir ini, dan pemerintah masih terus berupaya untuk dapat mengendalikan laju peningkatan penyebaran penyakit dan peningkatan kematian akibat COVID-19 setelah sebelumnya sempat mengalami penurunan. Selanjutnya, mari kita identifikasi masalah seputar pandemi COVID-19 dengan metode pentahelix. Metode pentahelix adalah kolaborasi 5 unsur subjek yang terdiri dari akademik, bisnis, komunitas, pemerintah, dan media. Manfaat dari penggunaan model pentahelix adalah akan terbangunnya sebuah sinergi antara kerangka berpikir untuk merumuskan isu dan kerangka bertindak berbagai pihak secara kolaboratif untuk menyelesaikan isu. Berikut adalah isu permasalahan karena meningkatnya kembali pandemi COVID saat ini, yang telah kami identifikasi dengan model pentahelix. Isu permasalahan pertama dari pemerintah. Peraturan tentang protokol kesehatan yang kurang jelas, tidak tegas, dan tebang pilih. Kedua, akademis. Ditundanya pelaksanaan sekolah tatap muka. Yang ketiga, bisnis. Penyesuaian jam operasional yang mengakibatkan turunnya omset di beberapa perusahaan. Yang keempat, komunitas. Masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjalankan protokol kesehatan. Dan yang kelima adalah media, yaitu pemberian edukasi mengenai kepatuhan penerapan protokol kesehatan. Model USG. Sebelumnya, kami akan menjelaskan dulu apa itu model USG. USG adalah salah satu alat untuk menyusun urutan prioritas isu yang harus diselesaikan. Caranya dengan menentukan tingkat urgensi, keseriusan, dan perkembangan isu dengan menentukan skala nilai 1-5. Isu yang memiliki total skor tertinggi merupakan isu prioritas. Berikut adalah prioritas isu menggunakan model USG. Isu masalah peraturan tentang protokol kesehatan yang kurang jelas, tidak tegas, dan tebang pilih. Pada poin urgensi, kami beri skor 4, lalu pada poin seriousness, kami beri skor 5. Pada poin growth, kami beri skor 4, maka total poin adalah 14. Kedua, isu masalah ditundanya pelaksanaan sekolah tatap muka. Pada poin urgensi, kami beri skor 4. Lalu pada poin seriousness, kami beri skor 4. Pada poin growth, kami beri juga skor 4. Maka total poin adalah 12. Isu masalah penyesuaian jam operasional yang mengakibatkan turunnya omset di beberapa perusahaan. Pada poin urgensi, kami beri skor 3. Lalu, pada poin seriousness, kami beri skor 4. Pada poin growth, kami beri skor 3. Maka, total poin adalah 10.
Yang keempat, isu masalah masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjalankan protokol kesehatan. Pada poin urgensi, kami beri skor 5. Lalu, pada poin seriusness, kami beri skor 5. Pada poin growth, kami beri skor 5 juga. Maka, total poin adalah 15. Yang terakhir, isu masalah pemberian edukasi mengenai kepatuhan penerapan protokol kesehatan. Pada poin urgensi, kami beri skor 3. Lalu, pada poin seriusness, kami beri skor 3. Pada poin growth, kami beri skor 2. Maka, total poin adalah 15. Maka, dapat dilihat total skor yang paling tinggi adalah isu masalah masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjalankan protokol kesehatan dengan skor 15. Kelompok kami telah menetapkan fokus utama isu pada masalah ini, yaitu kurangnya kepatuhan masyarakat dalam menjalankan protokol kesehatan. Di sini saya akan mulai dari faktor men terlebih dahulu, yang diantaranya 1. Kurangnya kesadaran menerapkan protokol kesehatan. Faktor ini sangat sering kali kita lihat di kalangan masyarakat karena sebagian masyarakat kita menganggap bahwa pandemi ini tidak terlalu berbahaya. Kedua, kurangnya sosialisasi mengenai pentingnya protokol kesehatan. Kemudian lanjut kepada faktor kedua, yaitu dari faktor lingkungan atau environment, yaitu 1. Fasilitas umum yang masih belum terkondisikan atau masih belum tersedianya fasilitas-fasilitas pendukung gerakan 5M di tempat umum seperti tempat cuci tangan umum dan poster-poster layanan masyarakat untuk mengingatkan masyarakat agar selalu menerapkan gaya hidup sehat. Dan yang kedua, masih kurangnya dalam menjalankan 5M di lingkungan. Lalu faktor berikutnya dari material yaitu 1. Masih banyaknya warga yang belum divaksin. Faktor ini juga tak lepas dari adanya isu-isu yang beredar di masyarakat mengenai kualitas vaksin. Isu ini juga tak lepas dari masyarakat yang terlalu cepat menelan informasi yang beredar secara mentah sehingga terjadi disinformasi yang mengakibatkan sebagian warga masyarakat enggan untuk divaksin. Kedua, terbatasnya tenaga medis. Terbatasnya tenaga medis ini yang dampaknya akan semakin terasa saat kasus penularan penyakit di suatu daerah meningkat tajam karena akan menambah jam operasional tenaga medis tersebut. Dan kemudian faktor metode di antaranya pertama, peraturan pemerintah yang tidak tegas. Sebenarnya saya yakin pemerintah sudah cukup tegas dalam menangani pandemi ini. Hanya saja ketidakpatuhan masyarakat jugalah yang menyebabkan pemerintah kewalahan dalam memberikan aturan-aturan atau kebijakan yang terkadang kurang tegas. Contoh dalam hal ini aturan untuk pelaksanaan proses belajar mengajar di sekolah yang harus dilangsungkan secara daring, namun di waktu yang sama toko-toko perbelanjaan atau mal tetap dibuka, seakan-akan virus tidak akan menyebar di area perbelanjaan yang justru menjadi tempat yang sangat mudah bagi virus untuk menyebar. Kedua, kurang serentaknya pelaksanaan PSBB di daerah-daerah yang memiliki tingkat penularan yang relatif tinggi. Berkaca pada kebijakan yang sempat dijalankan beberapa negara di luar negeri dengan menjalankan pembatasan serentak di seluruh daerah yang sedikit demi sedikit memberikan perubahan pada tingkat penularan virus yang semakin hari semakin menurun. Contoh di negara Eropa yang sekarang sudah bisa menyelenggarakan turnamen sepak bola Euro 2020. Setelah diketahui penyebab dari masalah yang ada melalui diagram fishbone, tahapan selanjutnya adalah menetapkan strategi pemecahan masalah menggunakan analisis SWOT. Analisis ini didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan dan peluang, namun secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan dan ancaman. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, didapatkan beberapa alternatif strategi seperti 1. Memanfaatkan peluang dengan mendayagunakan kekuatan. Misalnya, pemulihan ekonomi dengan pembukaan fasilitas kesehatan yang baru sekaligus memudahkan masyarakat mendapatkan alat perlindungan diri dari COVID-19. Yang kedua, memanfaatkan peluang eksternal untuk mengatasi kelemahan. Misalnya, percepatan edukasi kepada masyarakat mengenai COVID-19. Yang ketiga, memanfaatkan kekuatan untuk mengatasi ancaman. Misalnya, mengadakan sidak penegakan prokes secara kontinu dan pemberian sanksi bagi pelanggar agar membuat jerah. Yang keempat, menghindari ancaman untuk mengatasi kelemahan. Misalnya,
pelaksanaan lockdown sementara, dan penjagaan ketat bagi warga yang berpergian antar kota atau antar negara. Sekian pemaparan strategi pemecahan masalah mengenai peningkatan kasus COVID di Kabupaten Garut. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.